Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Fajri Nurdin dari SMK Negeri Tapango, Sulawesi Barat. Saya mengajar IPAS di sekolah tersebut yang tadinya dari mapel kimia berubah menjadi sejak berlakunya IKM sejak tahun 2021 di sekolah kami, sekolah PK itu sudah terinclude di mapel IPAS. Jadi di sekolah kami sudah mengikuti IKM itu selama sudah tahun ketiga. Jadi, di tahun pertama dan kedua itu masih menggunakan sistem biasa, jadi per jam atau per minggunya. Nah, pada saat ini sudah 3 kelas atau 3 angkatan sudah mengikuti IKM, sehingga di sekolah kami sudah menerapkan sistem blok. Bagaimana tanggapan saya terhadap sistem blok ini? Jadi beberapa hal, ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sistem blok ini. Yang pertama itu adalah di sistem blok itu kita mempunyai banyak waktu dalam pembelajaran, baik itu maupun pembelajaran maupun ujian maupun mengevaluasi praktek. Jadi tatap muka guru dengan siswa lebih intensif karena tiap hari. Itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua, kita bisa mengatur dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Jadi contohnya kalau kita di sistem bloknya di blok pertama, dilanjut di sistem blok kedua itu kan sudah tidak ada. Jadi evaluasinya bisa kita lebih terarah atau lebih dikerjakan. Nah, begitupun sebaliknya kalau umpamanya sistem pembelajaran kita di kelas A itu ada di blok B, maka di blok A kita bisa merencanakan apa yang akan kita laksanakan nanti di blok B. Jadi seperti perangkat pembelajaran itu kita mempunyai waktu yang sangat banyak untuk melaksanakan atau untuk membuat perangkat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal peserta didik, dalam peserta didik itu dapat cepat mengambil pelajaran selanjutnya kalau dia sudah tuntas dalam sistem blok. Jadi kalau cepat menyelesaikan mapel tersebut, maka cepat juga mengambil pelajaran berikutnya. Itu saya kira kelebihan. Namun beberapa ada kekurangan, yaitu dalam ditinjau dari peserta didik itu mereka tidak subjek yang berhubungan dengan mempelajari secara berurutan. Jadi di kelas itu kan terbiasa dengan berurutan. Jadi minggu pertama, kemudian besok minggu depannya lagi baru masuk. Kalau ini tidak, jadi dia langsung tiap hari. Nah, tiap hari selama mungkin ada 4 hari atau 5 hari. Kemudian kekurangannya yang saya lihat itu dalam penggunaan sistem blok, kalau dilihat dari guru itu model pembelajarannya mungkin begitu saja terus karena tiap harinya masuk, tidak ada variasi dalam model pembelajaran. Kebetulan di kami di proyek IPAS memang kami menyelesaikan project. Jadi ada teori kemudian langsung praktek atau membuat suatu projectnya itu. Jadi modelnya tidak bervariasi, ya, karena memang kami PJBL, ya, Project Basic Learning. Kemudian kekurangannya juga adalah absen, ya, mengabsen. Kalau saya karena dalam mengerjakan proyek tidak selamanya juga di kelas, ya, jadi agak lupa atau sering juga lupa saya mengabsen dalam hal
membuat suatu project. Jadi itu mungkin tanggapan saya tentang sistem blok yang dilakukan di sekolah kami atau sekolah PK ya, yang sudah berjalan sudah 3 tahun ini, tahun ketiga. Kalau ingin disuruh pilih apakah sistem blok atau sistem non blok ya, atau yang normal yang seperti biasa, saya lebih memilih yang blok ini karena kita lebih fokus pada satu kelas sampai akhir. Kalau yang biasa itu kita terlalu banyak fokusnya, jadi ada 3 kelas yang saya ajar itu bersamaan semua masuk, jadi akan beda perilakunya yang kami terapkan. Tapi kalau dengan sistem blok ini selesai satu kelas bisa lagi ke kelas berikutnya, kita fokus lagi ke kelas selanjutnya ya. Jadi lebih ke arah ke fokus kepada project itu atau kelas itu sendiri. Saya kira itu tanggapan saya atau menurut saya tentang sistem blok di IKM atau di sekolah kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.